Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Novinkasari. Saya dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu perencanaan sosial dan community development. Yang pertama, saya akan menjelaskan perencanaan. Pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses paling penting dari seluruh manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak bisa berjalan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan merupakan jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Kemudian yang kedua, memberi arahan kepada administrator ataupun non-administrator. Yang ketiga, menghindari tumpang tindih dan pemborosan dalam melakukan aktivitas. Yang keempat, menentukan tujuan dan standar yang akan dipakai agar mempermudah pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi perencanaan. Jadi, perencanaan adalah sebuah proses diambilnya keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan sebuah sistem komunikasi yang sangat mungkin adanya pelaporan dari pengendalian hasil akhir dan juga perbandingan hasil itu dengan rencana yang dibuat. Manfaat perencanaan. Yang pertama, perencanaan bisa membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah atau tepat dan aktivitas setiap unit akan terorganisir. Kemudian, perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan adanya kesalahan yang bisa saja terjadi. Kemudian, suatu perencanaan mencakup standar atau batasan tindakan dan biaya akan menjadi mudah pelaksanaan pengawasan. Kemudian, perencanaan dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas sehingga aparat pelaksanaan memiliki irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan atau perusahaan. Adapun tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencana, kemudian merumuskan masalah saat ini, kemudahan dan hambatan. Yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Kemudian syarat-syarat dari perencanaan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, sifatnya fleksibel. Kemudian bersifat simpel atau sederhana. Yang keempat, mencakup analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian memiliki keseimbangan. Dan yang terakhir, memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan dan juga dapat digunakan dengan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan community development. Yang pertama itu konsep dari community development atau pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat ini memiliki dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pengembangan masyarakat bergantung pada interaksi antar manusia dan aksi bersama daripada individu. Menurut Arthur Durham dalam bukunya Outlook for Community Development Review, setidaknya 3 klasifikasi community development. Yang pertama itu development for community, yang kedua development with community, yang terakhir development of community. Dari pendekatan CD atau community development memiliki fungsi yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu membahas program community development yang memiliki 4 aspek. Yang pertama itu fisik, kedua sumber daya manusia, yang ketiga ekonomi, dan terakhir sosial budaya. Jika di aspek fisik itu terdapat pembangunan prasarana, kemudian sumber daya manusia itu pemberian beasiswa, peningkatan pengetahuan siswa di bidang pendidikan dan sebagainya. Kemudian ekonomi itu pengembangan usaha kecil, dan yang terakhir itu ada sosial budaya, pelestarian budaya setempat dan peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan sosial dan community development.
Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.